Cara atau metode lainnya yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan investasi itu adalah Internal Rate of Return Analysis atau IRR. Penjelasan mengenai IRR. IRR merupakan metode di mana hasil akhirnya atau di sini informasi yang dihasilkan berkaitan dengan tingkat kemampuan aliran kas dalam mengembalikan investasi yang dijelaskan dalam bentuk persentase suku bunga per periode waktu. Jadi kalau di materi-materi sebelumnya kita belajar metode untuk menilai kelayakan investasi dengan menggunakan net present value, kemudian juga dengan annual worth analysis, itu kan hasil akhirnya dalam bentuk rupiah atau dolar ya, jadi dalam bentuk value rupiah atau dolar. Sedangkan kalau IRR nanti hasil akhirnya itu dalam bentuk persentase suku bunga. Logika sederhananya di IRR itu menjelaskan seberapa kemampuan aliran kas dalam mengembalikan modalnya dan seberapa besar pula kewajiban yang harus dipenuhi. Kemampuan ini disebut dengan IRR. Nah, sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi itu nanti disebut dengan MARR atau Minimum Attractive Rate of Return. Jadi nanti dengan menggunakan IRR, hasil akhir yang kita dapatkan itu kan dalam bentuk persentase suku bunga, IRR-nya sekian gitu. Nah, untuk menilai apakah investasi yang mau kita lakukan itu layak atau tidak, menguntungkan atau tidak, nanti nilai IRR ini harus dibandingkan dengan nilai MARR. Kalau nilai IRR-nya itu lebih besar dari MARR, maka kesimpulannya investasi yang akan kita lakukan itu adalah layak atau menguntungkan. Jadi untuk nilai MARR itu nanti akan berkaitan dengan tingkat suku bunga bank. Contohnya misalnya suku bunga pinjaman. Jadi misalnya kalau perusahaan itu menggunakan uang dari bank sebagai modal atau pinjaman dari bank sebagai modal, maka dia harus tahu bahwa keuntungan investasi dari usahanya tadi bisa digunakan untuk mengembalikan bunga pinjaman dari bank tersebut. Sehingga minimal tingkat pengembaliannya itu harus sesuai dengan MARR-nya ini, atau misalnya tadi MARR-nya kita ambil dari tingkat suku bunga pinjamannya. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian kalau di bukunya Newman, IRR itu merupakan tingkat suku bunga yang menghasilkan NPV sama dengan 0. Jadi formulasinya adalah kita gunakan formulasi NPV sama dengan 0. Jadi ketika NPV-nya sama dengan 0, I-nya atau tingkat suku bunganya itu berapa sih? Nah, itu yang disebut dengan IRR. Besarnya nilai suku bunga atau kita kasih notasi I bintang atau IRR ya, ini dapat dihitung dengan salah satu analisis. Jadi bukan hanya dengan menggunakan NPV yang tadi ya, tapi bisa juga dengan menggunakan annual worth analysis atau future worth analysis. Yang penting semua data di kasus tadi diubah dulu ke dalam satuan waktu yang sama. Kalau kita mau gunakan NPV atau present worth analysis, berarti ya semua data kita ubah ke present. Kalau kita mau pakai annual worth analysis, kita ubah ke annual semua. Begitu juga kalau mau pakai yang future worth analysis. Nah, formulasinya ini ya bisa menggunakan beberapa jenis. Yang pertama kita bisa pakai formulasi NPV atau net present value. Formulasinya adalah NPV-nya sama dengan 0. Atau kalau kita kembali ke materi yang sebelumnya, untuk mencari NPV itu kan present worth benefit atau pendapatan dikurangi present worth cost. Nah, kalau mencari IRR itu berarti nilai present worth benefit dikurangi present worth cost-nya harus sama dengan 0. Yang dicari adalah nilai I-nya. Jadi kalau kita nyari NPV itu kan I-nya sudah diketahui. Nah, kalau nyari IRR, I-nya itu yang dicari, atau tingkat suku bunganya itu berapa yang dicari. Atau kalau kita pakai annual worth analysis, berarti kita gunakan formulasi EUAB dikurangi EUAC sama dengan 0. Jadi sama ya prinsipnya dengan NPV tadi. Benefit dikurangi cost-nya harus sama dengan 0. Nah, nanti kita cari I-nya atau tingkat suku bunganya atau IRR-nya berapa.
Atau kita bisa pakai ini juga sama saja ya, present worth pendapatan atau present worth benefit sama dengan present worth cost, annual worth benefit sama dengan annual worth cost, future worth benefit sama dengan future worth cost. Yang dicari, ingat, kalau IRR yang dicari itu adalah I-nya, bukan nilai uangnya seperti di NPV atau di annual worth analysis, tapi yang dicari adalah nilai I bintangnya atau IRR-nya. Kondisinya ketika aliran uang masuknya sama dengan aliran uang keluar. Nah, untuk mendapatkan nilai I bintang, kita gunakan metode trial and error. Sampai nilai I bintang diperoleh, bisa juga dengan menggunakan interpolasi. Jadi nanti kalau di tabel nggak ada nilai I yang persis, maka kita perlu menggunakan interpolasi. Jadi setelah kita gunakan formulasi untuk mencari nilai I bintang, setelah ketemu nilai I bintangnya, kemudian kita bandingkan dengan nilai MARR-nya untuk mengevaluasi apakah alternatif investasi tersebut layak untuk dilakukan atau tidak. Nah, kriteria kapan investasi tersebut dinyatakan menguntungkan atau tidak itu dengan cara kita bandingkan tadi ya nilai I bintang dengan nilai MARR. Ketika nilai I bintang itu lebih besar dari nilai MARR-nya, berarti tingkat suku bunga pengembaliannya itu lebih besar dari nilai minimum attractive rate of return-nya, maka alternatif tersebut layak untuk diterima. Jadi tingkat suku bunga IRR-nya ini harus lebih besar dari MARR.